Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Masih soal kontroversi Bahar bin Smith ya. Beliau dengan lantang, dengan PD-nya berstatement bahwa Wali Songo itu hari ini tidak memiliki keturunan. Jadi dia memfitnah kalau ada kiai atau orang yang mengaku bahwa itu ada zuriyah dari Wali Songo, itu berarti bohong. Itu berdasarkan dari data Robitoh Awaliyah ya. Jadi ini ditanggapi serius oleh salah satu cucu dari Sunan Gunung Jati, Syekh Syaif Alawi ya. Dan itu beliau marah besar ketika dari Bahar bin Smith berbicara seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi ini bukan satu hal yang sepele ya, karena ini kaitannya dengan zuriyah dari Wali Songo yang itu nanti tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat videonya ini ya. Di Indonesia ngomong Wali Songo tidak punya keturunan, ngomong di media sosial wani harus aing tapi ling aing kene atau mengesahkan kebenaran jalur nasab tersebut ke bawahnya. Kami juga mengklarifikasi Maktab Daimi Robitoh Alawiyah tidak pernah memberikan pengakuan kepada lembaga nasab Ashraf Azamat Khan Ahlul Bait internasional maupun logonya. Ini jelas. Jadi kata Robitoh, marga Azamat Khan itu yang Robitoh dapatkan dari data, fakta, kitab cuma sampai Wali Songo. Ke bawahnya nggak ada Robitoh dapatkan itu. Cucunya Wali Songo, si ini cucunya Wali Songo, semua aja itu orang ngaku cucu Wali Songo, atau enggak semua aja itu orang ngaku anak cucu Rasulullah, nggak apa-apa, justru bagus ya. Jadi kita orang berhenti aja deh jadi Habibnya. Sayang si Habib itu darah daging. Kalau bukan darah daging, oh anak kasih aja ke siapa, ke Salman. Ini mana ambil mana? Kata siapa Wali Songo itu bukan zuriyah Rasul? Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab, salah satu kitab yang menjadi rujukan Robitoh Alawiyah, Syamsul Zahirah. Ini saya bawa kitab yang juz keduanya, dua jilid. Ini karya siapa? Karya Mufti Tahrim 112 tahun yang lalu kurang lebih. Yang datang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, termasuk ke Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, ke Ampel, mendata zuriyah Rasul. Jika 112 tahun yang lalu berarti masih baru. Kitab ini tidak terlalu tua, baru 112 tahunan kira-kira. Mufti Tahrim datang ke Indonesia, mencatat ke berbagai negara, beliau mencari. Di sini ada pada jilid yang kedua. Tuh skema, beliau membuat skema zuriyah Sunan Gunung Jati saja. Ini silsilah Sunan Gunung Jati, saya bacakan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah punya putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dibacakan saja nggak apa-apa walaupun hafal juga, karena supaya valid, ini betul ada dasarnya. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kepret bulak-balik ku aing kene. Cadu aing mah kudu eleh. Dalilut jeung aing mah eleh, galit moal eleh gelut jeung aing mah. Ngomong digampleng ku aing nyebutkeun eueuh keturunan Wali Songo. Rek saha wae dikepret ku aing. Masieun aing mah. Rek ngabela Wali Songo rek ilahar gue. Betul. Kalau kamu ada di Indonesia tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul. Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Wani aing mah maju datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah hayu. Tuh man. Tuh man. Rek ngadu naon sok hayu. Ngadu bako hayu, ngadu ngopi hayu. Demikian tadi sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan dari sepenggal video, yaitu dari saudara Bahar bin Smith yang menyatakan bahwa
keturunan Wali Songo hari ini sudah terputus ya. Karena dari jalur ibu menurut Robitoh Alawiyah itu sudah tidak diakui lagi. Begitu. Tapi kemudian itu dibantah oleh Syarif Syekh Alawi bahwa ada data dalam kitab yang disebutkan tadi bahwa itu tersambung bahkan dari Sunan Gunung Jati yang dicontohkan tadi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi sebenarnya gelar habaib ini adalah gelar dari Robitoh Alawiyah yang berasal dari Yaman sebenarnya. Dan Robitoh Alawiyah ini itu terbentuk 1928 oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang disponsori dalam sejarahnya adalah Snoeck Jones. Itu seorang peneliti Islam ya. Informasinya dia beragama Yahudi. Dari situ terus kemudian RA ini hari ini mengklaim dirinya sebagai satu pelembagaan atas keturunan Rasulullah SAW yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Karena tidak semua keturunan Rasulullah itu bergelar habaib atau habib. Karena di awal tadi disebutkan bahwa era awal Ahlul Bait di Indonesia itu menyebarkan Islam di Indonesia itu sebutannya bukan habaib tapi syarif, sayyid, ada yang maulana, ada sayyid, ayyid gitu kan. Dan kemudian di situ berasimilasi secara culture, kebudayaan dan menikah dengan orang pribumi dengan kerajaan waktu itu sering di Pek Mantu ya. Terus kemudian sampai hari ini keturunannya itu masih ada dan bahkan ada satu kelembagaan yang mencatat keturunan para Wali Songo itu sampai hari ini di luar Robitoh Alawiyah. Jadi sebenarnya para Ahlul Bait yang bergelar Sayyid atau Syarif yang berasal dari Wali Songo itu tidak butuh pengakuan dari RA atas gelarnya, atas nasab yang tersambung hingga Rasulullah SAW. Ya ini menjadi masalah serius. Ketika ada salah satu ya yang mengaku dari golongan Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo itu nasabnya terputus. Ini serius sekali sahabat-sahabat. Karena itu menafikan satu proses kenasaban yang nanti tersambung hingga Rasulullah SAW. Yang itu tidak terputus sampai hari ini sahabat-sahabat. Yang kebanyakan Ahlul Bait era pertama tadi yang bergelar Sayyid, Syarif itu berasal dari Maghribi, berasal dari Samarkand. Maka ada dalam sejarah persebaran Islam di Indonesia dan hari ini ada makamnya, makam waliyahnya yang bergelar Al-Maghribi Ar-Samarkandi. Ya, itu sejarah ya. Itu era awal Ahlul Bait yang ada di Indonesia. Dan hari ini kemudian sudah menyebar keturunannya itu menjadi kiai-kiai besar sebenarnya. Yang mastur itu tersembunyi kenasabannya hingga ke Rasulullah SAW. Kiai-kiai besar ini kemudian mendirikan pesantren-pesantren besar yang terhubung dan nasabnya ini terjaga dan tercatat sahabat-sahabat. Ada itu lembaganya. Ya. Tercatat sampai hari ini. Jadi pernyataan dari saudara Bahar bin Smith itu sebenarnya menurut saya nggak pas dan tidak menghargai, tidak menghormati Ahlul Bait ya, yang lain yang sebenarnya lebih senior. Jadi para habib yang hari ini ada itu dari Robitoh Alawiyah itu sebenarnya harusnya berterima kasih kepada para Ahlul Bait yang lebih senior. Karena apa? Karena menghormati habaib, menghormati sayyid, menghormati syarif itu adalah ajaran-ajaran dari Wali Songo. Ajaran-ajaran tinggalan dari Wali Songo, sahabat-sahabat. Dan itu hanya ada di tradisi di Indonesia. Kalau sahabat-sahabat ke luar negeri, itu tidak ada tradisi memuliakan habaib, itu enggak ada. Yang ada itu di Indonesia, sahabat-sahabat. Itu siapa yang ngajari? Wali Songo. Tapi justru hari ini ada oknum habib yang kemudian bahkan justru menafikan Wali Songo, yang justru bahkan merendahkan kenasabannya, merasa lebih mulia. Ini ironis sahabat-sahabat. Semoga saja
ini segera diklarifikasi. Saudara Barbie Smith itu bisa minta maaf kepada keturunan para wali songo yang terhimpun dalam beberapa kelompok-kelompok keluarga ya itu, dan Rabithah Alawiyah itu bisa memberikan klarifikasi terkait hal ini supaya tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi. Dan saya melihat itu betapa Syarif Saif Alawi itu sangat marah besar tadi dalam videonya, sahabat-sahabat. Jadi jangan bangga karena nasab, sahabat. Memang terkadang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita melalui nasab. Saya juga ada ini nasab dari Arab ini. Lihat ini, saya punya hidung mancung, alis tebal, kemudian ada jambangnya ya. Saya Arab bagian Arab Patik Genah. Nah, itu sahabat-sahabat saya. Semoga ini bisa menjadikan manfaat. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini, sahabat-sahabat. Sekian dari saya. Like, share, comment, and subscribe. Sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat Anas.